Waktu saya melancarkan program ini, saya diejek. Program ini menghamburkan uang. Bahkan yang banyak mengejek adalah orang-orang yang terdidik, profesor-profesor terkenal. Benar apa yang berkali-kali kita katakan dari meja ini, dari media podcast ini, itu ada korupsinya. Persis. Sejak awal kita sudah kata kalau mengelola kayak gitu sudah pasti ada korupsinya. Hanya orang bodoh yang mengatakan itu tidak ada dugaan korupsinya. Gambaran tentang bahwa program ini bermasalah kan bukan kali ini saja. Dari mulai ini diluncurkan udah banyak sekali orang yang mengatakan ini bermasalah. Waktu kita baru mulai 1 bulan saja, 2 bulan saja kita sudah dihina, sudah diramalkan, pasti gagal. Justru seharusnya ini bisa di bulan pertama sudah bisa diketahui kalau konflik kepentingan, yayasan buatan, semuanya bisa dilakukan. Justru presiden, pemerintah tidak melakukan evaluasi kepada orang kepercayaannya karena dasar penunjukannya adalah kepercayaan bukan kompetensi. Dan semua kita tahu standar-standar yang baik itu yang beradab tuh bagus, yang transparan, yang akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, yang fair. Ini kan 4 ini kan isu korupsi. Ketika Anda tidak transparan, tidak akuntabel, tidak bebas konflik kepentingan, tidak fair, itu pasti korup. Satu aja di antara 4 ini, itu pasti korup. Ini sekarang 4-4-nya ada di MBG ini. Tidak transparan, tidak akuntabel, tidak bebas konflik kepentingan, tidak fair. So what? Pak Kodari tolong dikumpulin ya video klip yang ramalkan kita pasti gagal, yang mengatakan saya menghina bangsa Indonesia. MBG ini penghinaan kepada bangsa Indonesia. Kita mau menyelamatkan anak-anak kita, dibilang menghina. Tapi saya yakin waktu itu saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin bahwa tujuan kita benar dan baik. Ini yang terjadi sekarang ini, niat baik itu jadi niat jahat. Kita nggak bicara pasal-pasalnya. Niat baiknya yang mana, Bang? Oh iya, iya dong, ngasih orang makan kurang gizi kok. Niat gimana? baiknya ngasih makan. Iya, itu jadi niat jahat. Karena apa? Karena dari awal statementnya dari pembuat ide menolong orang kurang gizi ini, dia selalu bicara kebaikan. Niat baik aja nggak cukup di negeri ini. Harus benar. Bahwa kalau kemudian saya percaya kepada orang itu, dia mengecewakan saya, itu kan statement-statement yang sebenarnya manajemen nggak begitu, bro. Manajemen itu ya tadi kan didetailkan oleh Abah tadi, bagaimana manajemen itu harus detail. Karena kalau Anda nggak detail, disitulah syaiton itu masuk gitu loh. Ya kan? Jadi niat baik menjadi niat jahat, kemudian kita hanya berbicara, terus kemudian kita nggak melihat ke depan apa yang harus kita lakukan gitu. Sampai orang di dapur sana yang nerima pun itu bisa dikenakan dong. Kalau kepala sekolah cuma tanda tangan makanan basi kamu tanda tangan, enak aja dia. Dia bagian dari niat jahat itu. Gak akan berhenti sampai 3 orang. Ada ribuan orang yang bisa dipenjara ini. Dia bagian dari niat jahat itu, memuluskan orang, memberi makanan basi kepada anak-anak. Pengelolaan awut-awutan sejak awal beri barang sembarangan, makanannya tidak karuan, tidak ada standarnya secara nasional, anggarannya tidak pernah jelas bagaimana mempertanggungjawabkannya. Semuanya ugal-ugalan tuh yang ngelola. Ugal-ugalan. Kan sejak awal tahun kita sudah bicara berkali-kali, hampir setiap saat di meja ini itu MBG itu bagus, rakyat senang. Yang tidak pernah makan telur, iya bagus. Tetapi korupsinya lebih besar daripada biayanya. Sehingga sejak awal kita katakan, ayo Pak Prabowo teruskan tuh MBG bagus program Anda. Tapi ubah dong tata kelolanya. Di situ cara-cara koruptif itu sudah dilakukan sejak awal. Dan itu kalau orang ngamati korupsi, sudah tahu itu ada korupsinya. Terus kemudian pertanyaannya kenapa menunggu setahun? Ya kan? Orang bilang karena memang itu waktunya audit BPK-nya. Diaudit dulu, iya oke, audit kinerjanya. Tetapi ketika kemudian proyek besar nolong orang miskin kurang gizi ini kemudian dirampok oleh seseorang yang memimpinnya, diperintahkan oleh presidennya, kamu urusin rakyat gue yang kurang gizi itu ya. Walaupun ada masih belum selektif ya, masih ada juga orang di Kebayoran yang masih makan kayak begituan. Walaupun nggak dimakan sama dia, rasanya nggak ada katanya. Tapi diperintahkan presiden urusin rakyat gue yang kurang gizi, lu beresin. Dikasih penghargaan 2 kali dalam setahun kurang dia. Ngerampok bro. Itu harus dihukum berat orang itu dengan pemberatan tuh. Kalau pasal 2 itu. Ini kan program ini kan karena kritis
dalam keadaan tertentu pasal 2 itu Anda bisa dihukum mati sebenarnya. Walaupun saya nggak terlalu setuju di situ, tapi ada pasalnya. Presiden memerintahkan karena kritis gizi kan. Itu dalam keadaan tertentu pasal 2 itu dirampok, Anda bisa dihukum mati sebenarnya. Kalau tadi kan yang dievaluasi kan SPBG-nya. Yang harus mengevaluasi pimpinan BGN siapa? Yang dievaluasi adalah SPBG-nya dievaluasi. Ini menunya gak bener, menunya basi. Yang mengevaluasi pimpinan BGN siapa? Apa nunggu ditangkap dulu baru dievaluasi? Yang kedua, menurut saya ini kan fenomena yang muncul karena memang pemerintah tidak taat hukum, terbiasa melanggar hukum, terbiasa menabrak aturan. Maka nggak heran kalau SPBG aja ini negara bisa apa aja. Loh, pemerintahnya juga begitu. Sekarang penggantinya yang sekarang jadi tersangka melanggar hukum nggak? Tentara aktif bisa jadi pimpinan SPBG? Melanggar hukum itu. Jadi sudah menjadi kebiasaan pemerintah kita melanggar hukum. Maka tidak mengherankan semuanya ikut melanggar hukum. Tapi bukan eksekutif tidak pandang bulu. Teman-teman dekat, orang kepercayaan dikasih mandat, disikat juga. Ya nggak ada masalah karena dicontohin dari atasnya melanggar hukum kok. Kenapa nggak kita melanggar hukum juga? Kapan lagi kita bisa melanggar hukum yang kemudian berlindung dari kepentingan dalam baju negara? Semua begitu gitu loh, dari atas sampai ke bawah gitu. Aturan main tidak dipakai. Kita sudah mengatur tuh TNI bisa di mana saja, kan begitu. Nah sekarang penggantinya juga anggota TNI aktif kok, melanggar hukum nggak itu? Sudah mundur. Ada konferensi pers kabarnya sudah mundur ya. Lah, Pak Trenggono sudah mundur 3 Juni 2026. Ya oke lah, mundur kemudian sebagai konsekuensi karena diangkat kan begitu. Betul. Tapi apa nggak ada lagi orang yang memang punya kapasitas yang baik? Apa tidak bisa kemudian kita menjalankan sesuai dengan aturan gitu loh? Ini problemnya adalah negara hukum kita udah runtuh. Bahkan nggak ada lagi negara hukum mungkin. Karena semua main apa yang menurut dia benar, bukan apa yang menurut hukum benar. Kan gitu. Dan itu terjadi mungkin ini karena program ini adalah program unggulan pemerintah. Program yang baru yang diluncurkan oleh administrasi pemerintah Prabowo Gibran yang tidak ada di dalam pemerintahan yang lain. Katakanlah begitu. Ya harusnya ini yang paling steril dong. Karena kalau ada korupsi di jalan tol, Pak Jokowi juga bikin jalan tol, kan begitu. Ada korupsi di BPJS, Pak SBY juga bikin BPJS. Ada korupsi di tempat lain, presiden-presiden lain punya prestasi, punya program yang jadi unggulan. Lah ini kan program unggulannya Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Sehingga menjadi concern utama seharusnya inilah yang paling berhasil di antara program yang lain. Tetapi ternyata kita tertampar bolak-balik gitu ya. Dan sepertinya kan sebenarnya gambaran tentang bahwa program ini bermasalah kan bukan, tadi kata Pak Saud kan bukan kali ini saja. Dari mulai ini diluncurkan udah banyak sekali orang yang mengatakan ini bermasalah. Kan gitu. Jadi saya tidak percaya kalau 3 orang ini saja yang bertanggung jawab atas kehancuran program ini. Bahkan saya ingat Mahfud mengatakan sedikit saja perubahan politik maka akan terjadi korupsi nasional nih. Iya. Akan muncul semua kasus-kasus itu kan kira-kira gitu. Betul. Nah, itu yang sekarang terbukti. Mudah-mudahan kita semua belajar lah bahwa masyarakat tuh sekarang sudah pinter, sudah tahu, bisa menduga apa yang terjadi di belakang manuver, siapa yang berlindung kepada siapa yang melindungi siapa kan. Rakyat sudah membaca, rakyat sudah pinter-pinter ya sekarang ini. Orang kelas-kelas menengah ke atas itu kan sekarang udah tahu apa yang terjadi. Masa itu dibiarkan sampai terjadi? Pertama yang dimiliki BGN ini adalah kalender. Bulan puasa masih bikin juga gitu loh. Ini kritik Bang ini Bang. Saran harus punya kalender. Kalender pendidikan kita tuh jelas, kapan libur kita tuh jelas gitu loh. Kalender aja nggak punya, udah ketahuan bulan puasa bikin makanan bergizi gratis gitu loh. Kan konyol gitu loh. Udah ketahuan hari libur nasional, bikin juga itu, akhirnya dikasih ke